Di kaki Gunung Palasa, Sulawesi Tengah, masyarakat suku Lauje telah hidup berdampingan dengan alam selama berabad-abad. Di tanah yang sunyi, manis tak hanya berasal dari rasa, tapi dari perjuangan yang mengalir dalam urat tanah dan keringat kehidupan. Namun, di balik kesunyian itu, tetesan nira tak lagi sekedar untuk hari ini. Ia mulai membawa harapan untuk hari esok. Jauh dari riuh kota, tersembunyi kehidupan yang tenang, sederhana tapi syarat makna. Inilah tanah suku Lauje, tempat pohon-pohon aren tumbuh menyebar, menancapkan akar yang dalam, mewariskan kehidupan dari tetes demi tetes nira. Dan ke tempat inilah Jane Marlinda datang sebagai kawan seperjalanan. Nama saya Jane Marlinda. Jadi saya mengenal suku Lauje Molomamua ini sejak tahun 2018. Jadi pada waktu itu saya ditugaskan sebagai pendamping komunitas adat terpencil suku Lauje dari program Kementerian Sosial seperti itu. Nah, kemudian terputus di 2019 saya dipindahkan ke suku Dayak, tetapi di tahun 2020 saya kembali secara mandiri ke suku Lauje Molomamua ini untuk mengembangkan potensi lokal yang mereka miliki, yang kami kembangkan yaitu gula aren. Nah, jadi pertama kali saya datang ke sini, saya sudah kayak jatuh cinta dengan Molomamua ini karena saya melihat masyarakatnya, kemudian budaya mereka, gitu. Saya hidup dengan mereka. Kemudian mereka sangat akrab dengan saya seperti itu. Nah, jadi itu yang pertama kali yang akhirnya membuat saya kembali ke sini dan kemudian saya melihat perjuangan mereka begitu. Jadi waktu datang ke sini, mereka tunjukkan di mana mereka mengolah pohon aren itu, nira aren. Sangat jauh, kita bisa berjalan 2 jam ke tempat mereka. Nah, itu jadi membuat saya tergerak juga hati saya untuk mengembangkan gula aren itu karena melihat potensi aren tadi yang banyak di kebun-kebun mereka seperti itu. Setelah itu kami diskusi bersama pemerintah desa, kemudian bersama masyarakat, gimana ya kalau kita buat gula aren ini menjadi ada produk yang bisa kita hasilkan. Karena kami membuat usaha sosial ini bukan hanya kami melihat potensi lokal, sebenarnya di baliknya adalah banyak masalah yang dihadapi masyarakat suku Lauje ini di Molomamua. Jadi muncullah gula semut Molomamua itu. Jadi Molomamua itu sebenarnya adalah nama dusun 5 di sini. Jadi makanya gula semut kami sebut gula semut Molomamua karena berasal dari Gunung Molomamua itu sendiri. Nah, yang membuat saya yakin gula aren ini bisa dikembangkan, jadi pada waktu itu kami petakan berapa sih sebenarnya yang bisa dihasilkan oleh petani karena kapasitas produksi juga nanti akan menentukan keberlanjutan produk begitu. Nah, itu jadi asesmen awal kami ketika kami membuat gula semut ini. Nah, kemudian yang membuat saya tertarik juga untuk mengembangkan gula semut Molomamua ini, jadi ada kearifan lokal dari suku Lauje untuk membuat gula aren ini. Jadi mereka menggunakan akar bayur sebagai fermentasi alami yang dikembangkan untuk membuat gula aren. Jadi makanya yang membuat pembeda gula aren Molomamua dengan gula aren lain, kan gula aren ini banyak kan. Nah, fermentasi itu yang membuat gula itu semakin harum dan sangat manis.
Jadi ketika mengajak pertama itu memang petani agak susah begitu, tidak semua yang langsung menerima. Bahkan sampai sekarang kami harus terus mengedukasi petani karena gula semut Molomamua ini kan sudah terstandar dari hulu ke hilir. Makanya kami juga memastikan kepada petani bahwa gula mereka yang diproduksi itu juga terstandar seperti itu. Nah, makanya sampai sekarang kami membuat edukasi pertemuan setiap 3 bulan kepada petani agar gula mereka bisa sesuai dengan standar. Dipasangnya di buah yang Ada perubahan. Jadi petani aren sekarang sudah agak mudah untuk cari pembeli batoknya. Kalau yang dulu sama sekali masih bawa ke pasar cari-cari pembeli di pasar begitu. Cuma pakai saja pakai karung dipikul begitu. Jadi kami petani aren tidak ada lagi susah-susah bawa ke pasar kemana saja tidak. Pokoknya kami cuma bawa dari tempat industri kami cuma sampai di sini saja. Ada yang jemput batoknya antar ke lokasi produk yang lainnya. Batoknya nanti dorang yang olah lagi jadi gula semut. Gula semut Molomamua hadir seakan menjadi jawaban atas kompleksnya persoalan yang dihadapi masyarakat suku Lauje. Dari setiap tetes nira yang dulu dianggap biasa, kini mereka mulai merajut harapan untuk perubahan. Ketika kami membuat usaha ini memang kami memikirkan bahwa usaha ini bukan hanya bisnis. Jadi di awal itu kami melihat di suku Lauje di Molomamua itu mereka kesulitan untuk pendidikan, untuk kesehatan, ekonomi. Dan kami berharap ketika usaha sosial ini kami buat bukan hanya kepada ekonomi tetapi bisa berdampak. Nah, jadi ada efek domino dari usaha sosial ini. Jadi konsepnya adalah usaha yang berdampak dan berkelanjutan. Nah, jadi kami tidak hanya membeli putus gula aren di Gunung Molomamua kepada petani, tetapi kami melakukan pemberdayaan, kami membina petani agar mereka menghasilkan produksi gula aren yang sesuai standar. Kemudian ibu-ibunya kami latih, kami berdayakan untuk membuat gula semut itu sendiri. Secara izin legalitas sudah BPOM bahkan sudah HACCP. Jadi makanya dari hulu, dari petani sampai kepada rumah produksi itu ada SOP, ada standar yang harus diterapkan petani, ada standar yang harus diterapkan karyawan sampai pada rumah produksi gula semut Molomamua. Nah, jadi untuk sekali produksi biasa kami per minggu itu 50 kilo. Jadi kalau sebulan itu bisa 200 sampai 300 kilo per bulan. Untuk tahapan produksi gula semut Molomamua itu pertama dari penerimaan bahan baku. Jadi di situ dicek apakah bahan baku sesuai dengan standar SOP yang diterapkan oleh rumah produksi gula semut Molomamua. Kemudian ditimbang, kemudian setelah oke ditimbang, kemudian dilakukan pengirisan kemudian pemasakan. Nah, setelah dimasak membentuk kristal, kemudian diayak dan kemudian pengeringan sampai kadar air maksimal 3%, kemudian setelah pengeringan itu kami packaging. Produk yang dihasilkan dari rumah produksi gula semut Molomamua ada gula semut original, kemudian ada gula semut pakai jahe merah, biasa orang bilang di sini saraba, kemudian ada gula aren cair. Untuk penjualan gula semut Molomamua ini semenjak 2020 sampai sekarang. Jadi kami bekerja sama dengan reseller-reseller yang ada, baik yang ada di Sulawesi Tengah, ada di Papua, kemudian ada yang di Manado, seperti itu. Kemudian kami juga bekerja sama dengan swalayan-swalayan lokal, kemudian kami juga punya kemasan renteng yang harga sangat ekonomis.
itu biasa kami kerjasama dengan kios-kios yang ada di sekitaran Parigi Motong ini dan kedai-kedai yang ada di sini. Nah, jadi di media online ada juga, jadi kami ada tersedia di Shopee dan di Tokopedia. Kemudian kami juga ada media sosialnya di IG dan di Facebook Gula Aren Molo Mamua. Jadi kemarin itu sebenarnya kami banyak sekali hambatan, tantangan, tapi sedikit-sedikit sudah kami perbaiki. Kan biasanya orang jual kayak gula semut itu mereka jualnya yang besar. Nah, kami juga bikin kemasan yang kecil, yang stick, yang biasa di hotel-hotel atau biasa di kafe. Terus yang untuk yang varian gula semut jahe merahnya kan biasa orang jualnya pouch. Kami kemarin tuh bikin yang saset, jadi harganya lebih ekonomis dan bisa kami jual di kios-kios terdekat mereka. Nah, berarti memang strategi kami ini perlahan-lahan kami perbaiki untuk itu kami menyelesaikan permasalahan pasar itu. Gula semut Molo Mamua mulai hadir di meja-meja konsumen Indonesia. Produk ini terlihat dan mulai dikenal. Tapi bagi mereka, pengakuan sejati bukan soal popularitas, melainkan ketika kehidupan yang dulunya hanya berkutat bagaimana cara bertahan, perlahan berubah menjadi sumber penghidupan yang lebih luas dan bermakna. Artinya perubahannya bukan apa, kami kan sudah yang agak sulit bagi kami kan sudah mudah untuk sekarang. Biasa paling bawah 500-an begitu, 500.000 paling bawah itu. Ya sudah ada perkembangannya sedikit sampai 800. Biasa ada lagi yang lebih dari 800 itu. Ya senanglah ada orang di sini, jadi bisa anak saya bisa sekolah, saya dapat pekerjaan. Iya, alhamdulillah bisa bertambah. Sebenarnya perubahannya tidak besar, tapi selalu bergerak ke atas. Karena memang tujuan dari awal tuh kalau misalnya berkembang luas, banyak dikenal, dibeli sama masyarakat luas, begitu otomatis petani aren tidak terputus untuk bikin gula. Itu pertama. Terus kedua, karyawan untuk gula semut juga tidak terputus. Dan harapan kami kan mereka punya tabungan yang sekarang kami lagi bikin sistem untuk mereka tuh. Sekarang sudah ada 6 orang yang kami bikin tabungan. Jadi kalau gula mereka ada, mereka bisa nabung. Nah, tujuan nabung itu adalah nanti mereka bisa melanjutkan anak-anaknya sekolah di bawah dengan biaya sendiri agar mereka mandiri. Selama ini kan kami bantu juga support mereka. Begitu. Jadi maunya mereka sudah bisa pendapatan lebih, mereka bisa menabung, terus mereka bisa mandiri untuk menyekolahkan anaknya di bawah. Kami melihat saat ini dampak yang sangat signifikan itu adalah peningkatan pendapatan bagi masyarakat petani aren komunitas adat terpencil suku Lauje. Jadi waktu di asesmen awal kami melihat pendapatan mereka hanya 500.000. Nah, saat ini dengan penjualan aren yang sudah dipasarkan, bekerja sama dengan rumah produksi gula semut Molo Mamua, mereka bisa mencapai 1 juta sampai 1.500.000 per bulan. Dan yang paling kami sangat senang, anak-anak mereka bisa sekolah. Jadi bukan hanya kepada ekonomi, tetapi dampak dari usaha sosial ini adalah ke pendidikan. Akhirnya kami bisa memberikan beasiswa kepada anak-anak petani, kemudian kami bisa membuat ruang pintar, jadi anak-anak bisa belajar di ruang pintar agar mereka termotivasi untuk sekolah. Jane dan Dini juga mendirikan ruang pintar di rumah produksi. Sebuah tempat belajar yang membuka jalan bagi anak-anak Lauje untuk mengenal dunia yang lebih luas dari sekedar kebun aren. Disinilah harapan tumbuh, memberi mereka kesempatan untuk bermimpi dan mengejar masa depan yang lebih besar. Kenapa kami
membuat ruang pintar ini, jadi kami melihat tadi masalah di anak-anak suku Lauje. Jadi mereka banyak yang putus sekolah, mereka karena sekolah yang jauh, kemudian mereka menganggap sekolah itu sulit begitu. Nah, jadi makanya akhirnya kami membuat ruang pintar ini agar anak-anak suku Lauje itu mereka termotivasi untuk belajar, mereka punya tempat untuk bermain, untuk berkreasi seperti itu, agar ada yang mendorong mereka untuk bersekolah. Untuk di ruang pintar di Palasa ini anak-anak yang tergabung 30 sampai 40 anak. Nah, mereka belajar itu setiap hari Minggu jam 2 siang. Jadi mereka boleh belajar apa saja. Jadi mereka boleh membaca, mereka boleh bermain, bahkan biasa kami menanam. Nah, tapi kami ingin membuat ruang pintar itu sebenarnya terarah. Jadi kami membuat kurikulumnya. Jadi kami sekarang tahun ini kami membuat kurikulum untuk mereka belajar tentang literasi. Karena kemarin kami riset dengan salah satu dosen Kementerian Sosial. Jadi anak-anak suku Lauje ini kenapa mereka banyak putus sekolah? Karena terkait dengan bahasa. Jadi mereka di sekolah menggunakan bahasa Indonesia, tetapi mereka di rumah menggunakan bahasa Lauje. Akhirnya mereka menganggap sekolah itu sulit, seperti itu. Nah, akhirnya kami mengajari mereka di ruang pintar ini sekarang itu berhubungan dengan literasi, seperti itu, Kak. Kita mau mereka sekolah begitu agar mereka bisa bekerja, mereka punya ilmu, mereka tidak dibodohi. Kalau anak-anaknya sekolah, bisa merubah pola pikir, bisa berhitung, sesederhana itu saja. Berhitung, membaca, akhirnya mereka bisa mendapatkan haknya mereka. Masuk sekolah sini juga, umur 12 tahun sama 8 tahun. Ya senang lah ada orang di sini, ya bagus. Biar anak saya kan biasanya kan bermain, adanya sekolah ruang pintar ini ya bisa tambah belajar lagi. Kalau menurut kami, jadi pendidikan itu adalah salah satu yang merubah cara berpikir bagi masyarakat suku Lauje, karena kami melihat itu yang bisa nantinya bisa merubah pola pikir mereka, merubah merubah hidup mereka untuk masa depan mereka, anak-anak mereka. Jadi ada anak-anak yang sudah putus sekolah, kami dorong kembali untuk sekolah. Jadi biasa kami kasihkan seragam, alat tulis seperti itu. Sudah ada yang bersekolah kembali, dan misalnya kalau mereka tidak mau sekolah formal, kami dorong mereka untuk masuk di paket B, paket C, agar mereka juga bisa tidak putus sekolah, mereka bisa mendapatkan ijazah. Di balik setiap butir gula yang terkemas rapi, tersimpan kisah tentang kerja keras dan keteguhan hati. Molo Mamua bukanlah sekedar nama. Ia tumbuh dari semangat untuk bertahan dan berkembang menjadi simbol harapan bagi suku Lauje. Perjalanan tak selalu mudah, tapi langkah demi langkah mereka terus maju, hingga akhirnya mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Penghargaan yang mereka dapatkan bukan karena keajaiban, tapi karena keringat yang berhasil membawa perubahan. Orang kan mengenal kami lewat penghargaan-penghargaan yang sudah diberikan kepada kami. Nah, sebenarnya di situ juga kami dengan teman saya memikirkan. Jadi mereka ini kan dari pedalaman gitu. Tentunya orang akan bertanya-tanya. Nah, jadi mereka meskipun dari pedalaman, tapi produk mereka hasilkan itu memang benar-benar bisa terpercaya untuk dikonsumsi masyarakat.
awal mula kami mendapatkan penghargaan itu pertama di tahun 2021. Jadi pemerintah Kabupaten Parigi Motong membuat event dari Bapelitbangda Kreasi Inovasi Daerah. Nah, pada waktu itu kami membawakan inovasi tentang gula semut Molomamua gitu. Tapi pada waktu itu gula semut Molomamua mungkin produknya biasa saja, tetapi kami melakukan pemberdayaan kepada komunitas adat terpencil suku Lauje. Jadi pada waktu itu kami mendapatkan juara 1 dan penghargaan itu sebenarnya juga membuat kami memang tidak hanya sekedar bangga, tetapi benar-benar kami membuktikan bahwa produk itu memang produk yang unggulan, produk yang berkualitas dan terpercaya. Sebenarnya kami meyakini kalau kami itu terus belajar begitu. Jadi penghargaan itu sebenarnya untuk memicu kami semakin bagaimana usaha ini semakin berdampak, semakin berkembang bagi masyarakat. Seperti itu. Jadi penghargaan bukan hanya sebagai kami penghargaan sudah melakukan sesuatu begitu, tetapi men-trigger kami lagi untuk bagaimana kami bisa lebih berkembang lagi. Jadi kami ingin dampaknya bukan hanya kepada Molomamua, tetapi ke masyarakat suku Lauje yang lebih luas. Dari dulu hingga kini, tetesan nira tetap sama. Hal yang dianggap biasa berhasil membawa secerca perubahan. Gula semut bukanlah hasil akhir, tapi awal dari harapan baru untuk keluarga, untuk pendidikan, dan untuk manisnya masa depan anak-anak suku Lauje. Kalau menurut kami, ya aren ini bisa menjadi masa depan mereka. Jadi manisnya masa depan buat anak-anak suku Lauje, karena tadi dari mereka punya pendapatan, mereka bisa menyekolahkan anaknya seperti itu, dan harapannya bukan hanya sampai SMP atau SMA, tetapi anak-anaknya bisa berkuliah dan bisa kembali lagi ke daerahnya. Karena adanya gula semut Molomamua ini, saya bisa merasakan manisnya masa depan untuk saya dengan keluarga. Harapan saya itu cuma tiada yang lain, cuma itu saja, menyekolahkan anak-anak itu supaya ke depannya nanti bisa dilihat itu apa hasil aren. Pesan saya untuk masyarakat suku Lauje, jadi saya benar-benar menyaksikan bagaimana kehidupan mereka, ikut mereka berkebun, tinggal dengan mereka, dan bagaimana mereka bisa menghidupi keluarga mereka seperti itu. Dan saya pernah menyaksikan juga bagaimana anak-anak itu bersekolah dari gunung sampai kampung, orang tuanya antar, jalan kaki, hujan-hujan, lewat di tengah hutan seperti itu. Saya ingin kepada anak-anak yang ada di suku Lauje itu, mereka bisa bermimpi, mereka bisa mewujudkan mimpi mereka bisa bersekolah, dan mereka bisa kembali ke gunung itu untuk memberdayakan lagi masyarakat suku Lauje, mengembangkan lagi masyarakat suku Lauje. Jadi dulu kalau anak-anak itu ditanya apa cita-cita mereka, mereka hanya bilang jadi pemain gasing atau jadi guru. Karena itu saja yang mereka lihat di gunung itu. Mereka tidak pernah melihat polisi, mereka tidak pernah melihat pilot, mereka tidak pernah melihat dokter, seperti itu. Nah, jadi mereka sebenarnya punya mimpi yang besar anak-anak itu untuk mereka bisa menggapai mimpi mereka, seperti itu. Harapan kami adalah mereka bisa bersekolah dan menggapai mimpi.